Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCC, kembali lagi di program Bincang Santai. Pada video kali ini kita akan membahas isu baru, yaitu apakah pesantren cikal bakal radikalisme? فلو قد ذقت من حلواه طعما. Hari ini kita bersama rekan kami Ustadz Fadilah, kita akan berbincang bersama-sama bagaimana sih keadaan di pesantren, apakah betul radikalisme itu muncul di pesantren. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Ustadz, nah sekarang kan muncul nih Ustadz, isu-isu bahwasanya kalau kita pesantren nanti keluar radikal. Nah itu kira-kira gimana Ustadz? Baik. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Radikalisme. Sebenarnya bahasa ini bahasa yang rancu juga ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan radikalisme? Apa batasannya gitu kan? Kita juga kadang-kadang mengatakan radikalisme. Yang dimaksud itu apa? Radikalisme itu. Apa yang dimaksud dengan radikalisme itu sikap atau penampilan atau pola pikir kan gitu. Terus dinisbatkan kepada pesantren. Nah, ini yang agak aneh juga ya. Aneh. Padahal di pesantren sendiri dalam kenyataannya itu terbantahkan, sangat-sangat terbantahkan dengan kenyataan yang ada di pesantren. Di mana di pesantren itu sangat diajarkan apa yang menjadi dasar untuk menghilangkan radikalisme diri, itu sudah diajarkan di dalam pesantren, dan itu dari semua aspek dan semua pelajaran. Taruhlah dalam pelajaran misalnya akidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hamala alaina falaysa minna. Siapa yang man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang membawa senjata kepada kami, itu bukan golongan kami. Bawa doang ya? Bawa doang nggak boleh. Masya Allah. Begitu pula Nabi SAW juga mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, ini dalam bab ujian aja nggak boleh curang. Gimana dalam hal yang lebih dari itu? Siapa yang curang bukan dari golongan kami. Terus apa yang dimaksud dari radikalisme ini? Apa sama orang tua tuh nggak sopan? Dan itu diajarkan di dalam pesantren. Di dalam pesantren itu kita diajarkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan dari kami orang yang nggak menghormatin orang yang lebih tua, orang yang nggak sayang dengan yang lebih kecil gitu. Dan diajarkan juga di dalam pesantren firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian mengatakan kepada orang tua itu Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya ada kalimat yang lebih kecil dari kayak gitu aja, itu udah dipakai sama Allah. Jadi hal-hal yang kecil aja itu diperhatikan untuk menghilangkan radikalisme dalam diri. Dan aneh kalau seorang mengatakan menisbatkan radikalisme itu ke pesantren. Ya. Apa hubungannya coba? Aja nggak boleh Ustadz ya? Iya. Bahkan di dalam pesantren itu yang menghilangkan radikalisme. Nah sekarang yang berikutnya Ustadz, apa sih penyebab seseorang itu terjerumus dalam pemahaman radikalisme itu? Yang sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu terjerumus, pastinya ada beberapa sebab ya. Setidaknya ada 3 sebab lah. Yang pertama, sebab pertama itu pasti salah memahami dalam pelajaran agama. Ya. Dan salah memahami dalam pelajaran agama ini, satu, mungkin karena dia salah memilih ustadznya atau bukunya. Itu faktor-faktor yang terjadi. Atau baca buku bisa sendiri tanpa diarahkan itu juga termasuk gitu ya. Baca sendiri nggak ada yang mengarahkan. Itu asal juga salah paham jadinya Ustadz ya. Iya, itu bahaya sekali itu. Nah, itu faktor ya. Kemudian juga yang kedua, teman. Kayaknya paling besar ya buat temannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu bersama dengan
atau agama seseorang itu tergantung agama temannya. Ya ini sudah menjadi hal yang sudah diketahui ya, kalau teman itu mempengaruhi gitu, pengaruh besar gitu. Makanya pinter-pinter kita juga nyari teman gitu kan. Kemudian yang ketiga yang kami pandang sebagai sebab, biasanya dorongan masalah pribadi. Dorongan masalah pribadi ini sangat kuat sebenarnya, atau psikologis ya kan bahasanya ya. Itu dorongannya kuat. Kadang-kadang ada orang yang karena sebab masalah pribadi dia nggak bisa menahan, nggak bisa mengkontrol dirinya, akhirnya kena lah yang dinamakan syubhat-syubhat. Muncullah dari situ baru. Gampangnya seperti ini. Daripada hidup banyak masalah, mereka mikirnya gitu. Daripada hidup banyak masalah, mulailah dia dapat pemikiran-pemikiran yang salah, menyimpang. Udahlah jadi jalan pintas gitu. Itu sih yang menurut kami menjadi sebab-sebab. Tentunya ada sebab-sebab yang lainnya ya. Tentunya ada yang sebab-sebab yang lainnya. Tapi menurut kami itu memang sebab yang sangat menonjol untuk terjadinya radikalisme. Dan radikalisme di sini tanda kutip ya. Iya. Rancu gitulah ya. Iya. Masya Allah. Nah mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah tahu ya, di pesantren ternyata diajarkan kelembutan. Ya malah di pesantren itu kita diajarkan untuk mengekang radikalisme itu dalam tubuh dan diri sendiri, Ustaz ya. Betul. Nah terus juga ada penyebabnya itu bukan pesantren. Penyebabnya adalah salah diri sendiri, Ustaz ya. Nah, Salah dalam diri sendiri itu terutama. Nah yang terakhir mungkin Ustaz. Yang terakhir nih coba mungkin ada nasihat nih Ustaz untuk kita untuk sahabat-sahabat SCC sekalian, agar kita khususnya tidak terjerumus pada pemahaman yang radikalisme gitu Ustaz. ya. Pertama, sebelum kita masuk ke hal tersebut, tentunya kita nggak pungkiri dan kita juga tidak bisa mengingkari hal kejadian yang ada. Memang ada sebagian manusia atau sebagian orang-orang yang lulus dari pesantren terjangkit dengan radikalisme tersebut. Tapi adanya hal tersebut, adanya sebagian orang, adanya oknum yang menjadi yang terjangkit tersebut nggak bisa menjadikan itu general ke semua, nggak bisa. Iya betul. Dan nggak pukul rata gitu. Betul. Dan ini menurut kita juga bukan sesuatu yang adil, kita menghukumi sesuatu secara general karena sesuatu yang sedikit, nggak mungkin gitu ya. Nggak adil lah gitu. Iya. Adapun nasihat ya tentunya ya yang pertama, karena hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena Nabi SAW selalu mengulang-ulang doanya, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu ya Allah. Nah, itu tentunya agama yang dimaksud itu agama yang lurus. Agama yang penuh kelembutan. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan manusia yang paling lembut gitu ya. Dan kita meminta agar ditetapkan hati kita di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agama yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kelembutan, toleransi yang pada tempatnya, seperti itu. Kemudian juga yang kedua, yang tidak kalah penting, mencari teman pastinya. Karena teman ini sangat-sangat mempengaruhi sekali. Makanya Nabi SAW mengumpamakan teman itu seperti tukang besi atau tukang parfum, gitu kan. Kalau dia berteman sama tukang besi, paling enggak cipratan apinya itu kena sakitnya. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi, paling enggak kita dicolekin, dapat lumayan lah wangi gitu atau kan. paling enggak nyimbaunya wangi lah. Iya, gitu. Itu yang kedua. Yang kedua. Dan memang untuk mencegah dari radikalisme, ini yang paling terpenting ini dalam pola pikir. Maka yang ketiga ini sangat-sangat penting.
cari guru yang memang memiliki ketakwaan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang mumpuni. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita salah guru, karena yang namanya murid itu ngikutin guru. Kalau gurunya salah, wah ini bahaya gitu. Maka banyak-banyak bertanya kepada memang yang kita anggap mumpuni dalam ilmunya, siapa yang harus kita ambil nih. Seperti itu. Mungkin itu insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih sama Ustadz nih yang udah memahamin kita ya. Dari sini kita paham bahwasanya pesantren itu ya bukan cikal bakal rika, Ustadz ya. Bukan. Ini masalah diri sendiri gitu ya. Ustadz juga udah sebutkan sebab-sebab radikal itu apa, dan mungkin ada nasihat tadi ya, nasihat yang sangat bermanfaat buat kita agar kita tidak terjerumus pada radikalisme. Oke sahabat SCC, ya semoga video ini bisa membantu sahabat-sahabat sekalian yang ingin masuk ke pesantren tidak takut lagi akan terjangkit penyakit radikalisme. Oke Ustadz, mungkin terakhir Ustadz ya, yang orang tua mungkin nanti ada mau sampaikan ke orang tua agar mereka nggak khawatir lagi nih anak pesantren itu. Untuk orang tua sebenarnya untuk memasukkan anaknya ke dalam pesantren ini harusnya tidak tidak melahirkan rasa ketakutan, karena justru di pesantren ini mereka akan diajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Terlebih di zaman sekarang ya, kalau kita lihat orang-orang yang di luar pesantren atau orang-orang yang subhanallah kita lihat sendiri bagaimana di luaran sana pergaulan sudah semakin nggak teratur gitu. Nah, di dalam pesantren itu kita kan diajarkan ditata tertibkan kehidupannya gitu, diatur, dan mereka juga orang-orang pesantren itu mereka juga orang-orang yang mengerti tanggung jawab, terlebih tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mengajarkan hal yang salah, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau memasukkan anak kita ke pesantren, jangan mengedepankan rasa khawatir. Jangan mengedepankan rasa khawatir. Karena mereka pun juga di antara pengajar-pengajar di sana juga kasihnya ada anak kan, punya anak, dan mereka juga masukkan ke pesantren juga kok. Gitu loh. Dan mereka punya aturan tersendiri. Mereka punya aturan-aturan yang memang memberikan maslahat atau kebaikan untuk para santrinya, pelajarnya itu. Insya Allah untuk memasukkan anak ke dalam pesantren, tinggal yang menjadi permasalahan perbandingan antara pesantren yang satu dengan yang lain. Coba benar-benar dicek, benar-benar dibandingkan mana pesantren yang memang cocok untuk anak saya. Nah, tinggal PR orang tua di situ aja sih. Tadi tahu lagi saya, biar nggak salah pilih pesantren. Iya. Oke sahabat, masya Allah, kami kira cukup ya sampai di sini saja video kita mengenai radikalisme yang tersebar di pesantren. Insya Allah untuk orang tua tidak perlu khawatir lagi. Ya, semoga dalam video ini membuat kita semakin yakin untuk menuntut ilmu, tidak ada isu-isu negatif lagi dalam diri kita kepada pesantren. Oke sahabat, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari kami, tunggu kami di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.